Di sana dua orang yang sedang dipandang Dania dengan penuh takjub juga sedang memandang pasangan suami istri itu dengan antusias, jauh melebihi kadar ketertarikan Dania. Tuan Han, apa itu Nona? Aran menunjuk Dania yang masih menempel dalam pelukan suaminya Tuan Saga. Ya, manis sekali sih mereka. Ya ampun, aku benar-benar ingin mengabadikan momen bersejarah ini. Tuan Saga, siapa sebenarnya yang membentuk imajemu di luar sana? Menggelikan. Kalau aku bicara tentang apa yang aku lihat hari ini, dunia tidak akan pernah percaya. Kamera, kamera, aku ingin mengambil foto. Aran mensejajarkan kakinya, merasa tidak berdaya. Saat bekerja, HP pribadinya saja harus dimatikan dan disimpan. Di saku celananya ada HP baru khusus diberikan Pak Mun setelah dia sampai di rumah besar, beserta setumpuk peraturan yang harus dihafal dan pelajari mengenai aturan tinggal di rumah belakang. Semakin frustasi karena banyak yang harus dia bayar dengan hidupnya. Untuk gaji 3 kali lipat. Cih, di dunia ini memang tidak ada yang gratis. Nona Dania manis sekali ya. Rambutnya sepertiku. Apa karena itu Tuan suka pada rambutku? Aran terkejut sendiri dengan pertanyaannya. Bagaimana dia bisa mengambil kesimpulan pada begitu? Beraninya kau membandingkan dirimu dengan Nona? Wajah Aran langsung berubah. Lalu, dia langsung berpaling lagi melihat kedua pasangan yang tidak jauh darinya. Tidak mau membalas perkataan Han atau menatapnya. Apa sih yang mereka lakukan? Kenapa Tuan Saga mengasahkan hidungnya ke pipi Nona berulang kali sambil tertawa lagi? Dan lihat reaksi Nona Dania. Mereka menggemaskan sekali. Mirip sekali dengan karakter novelku kalau sedang dimabuk cinta. Aran kini lupa siapa dirinya. Melihat adegan yang selama ini hanya ia tulis dalam cerita novelnya, benar-benar ia lihat di dunia nyata. Membuat semua imajinasinya berlarian sampai titik paling liar dan tidak masuk akal. Mereka lucu sekali sih. Tanpa sadar memukul-mukul bahu seseorang di sampingnya. Sementara matanya tidak rela kalau harus melepaskan satu adegan saja yang dia lihat di depannya. Apa kau mau mati? Han menatap tajam tangan yang menempel di bahunya. Sementara Aran langsung berteriak terkejut, lalu refleks menyeret tubuhnya mundur ke belakang. Maaf Tuan, saya terbawa suasana, maaf. Menepuk bahu Han lebih berulang. Seperti mengibaskan kotoran karena tangannya udah menempel di sana. Tapi Han malah menepisnya. Minggir, geser dudukmu. Setelah tidak jadi serangga, kau jadi ulat bulu sekarang. Suka menempel sembarangan. Menghardik tajam, dia mengibaskan tangannya lagi, menyuruh Aran mundur lagi. Melihat Nona dan Tuan Saga menggemaskan sekali, jadi saya tidak bisa menahan diri. Aran menggeser duduknya beberapa jengkal. Dia juga takut tangannya akan refleks memukul bawahan lagi. Tuan, masih menjawab walaupun jengah. Apa Tuhan benar-benar baik-baik aja melihat pemandangan seperti ini setiap hari? Menunjuk pasangan yang tidak jauh dari mereka. Aran saja menggigit bibir karena gemas dan iri yang muncul bersamaan. Han mendesah. Sibukkan sendiri, menggelikan kalau aku menjawabnya. Besok, aku dan Tuan Muda akan menghadiri acara karena ada banyak media yang meliput. Tuan Muda tidak mau mengajak Nona. Besok tugas pertamamu menjaga Nona. Entah kenapa wajah Aran menjadi pucat. Melihat secinta apa Tuan Saga pada Dania, membuat nyalinya semakin menciut. Dia takut membuat kesalahan. Apa yang harus saya lakukan, Tuan? Berharapan menjelaskan secara detail. Pastikan Nona tidak melakukan apapun yang tidak disukai Tuan Muda. Penjelasan apa itu? Memang aku tahu apa yang benar-benar tidak sukai Tuan Saga. Saat Aran ingin bertanya, Han udah bangun dari duduk. Dia menganggukkan kepalanya. Aran mengikuti pandangan sekretarisan. Ternyata Tuan Saga memanggilnya. Sementara Han berlari mendekati Tuan Saga dan Dania, Aran tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tunggu, nanti tidak mungkin muncul laki-laki mantannya Nona Dania, kan? Saat aku bersamanya? Dan itu membuat Tuan Saga murka.
Murkanya Tuan Saga udah pasti akan jadi kemarahan siapa. Aran merinding membayangkan. Hei, ini kan bukan novel, Aran. Kenapa pikiranmu udah kemana-mana? Tapi tetap saja Aran gelisah, memikirkan semua adegan gelisah yang sering muncul di novel-novelnya. Di saat Saga dan rombongan berangkat menuju kota XX yang indah dengan pemandangan laut dan pantainya, ada yang tertinggal di ibu kota. Dialah dua gadis cantik Sofia dan Jenika. Ibu sendiri memilih untuk pergi keluar kota, mengunjungi kakak laki-lakinya, menyusun rencana yang tidak didukung siapapun. Kalau anak perempuannya udah mewanti-wanti untuk menghentikan apapun rencana itu. Baiklah, aku hanya ingin mengunjungi paman kalian sama Saga pergi. Akhirnya Jen melepas kepergian ibu mereka. Dua gadis itu memasuki lift setelah menerima kunci kamar. Satu kamar untuk mereka pakai bersama. Lalu seharian di kampus dan tempat magang. Lelah seharian di kampus dan tempat magang membuat mereka membisu satu sama lain. Semakin tertekan setelah menutup telepon yang baru aja Jen terima dari sekretarisan. Laki-laki itu dengan amat tegasnya membacakan aturan yang harus mereka taati selama kepergian Saga. Entah kenapa setiap kali membacakan peraturan, Han selalu terdengar jauh lebih bersemangat dibanding situasi apapun. Kakak, kami bisa pergi sendiri. Jen terkejut saat kedua pengawal yang sedari tadi mengikuti mereka ikut masuk. Maaf Nona, kamar kami juga ada di lantai yang sama dengan kamar Nona. Apa? Sekretarisnya menyebalkan. Jen dan Sophie kompak mengutuk nama itu di hati mereka masing-masing tanpa dikomando. Benar saja, setelah sampai di lantai kamar mereka, kamar dua kakak pegawai itu, pengawal itu memang ada di samping mereka. Selamat istirahat, Nona. Dua laki-laki itu membungkukkan kepala mereka. Jangan berdiri di depan pintu kami. Jen menatap serius. Kami bersumpah tidak akan pergi kemana-mana, jadi kalian masuklah ke kamar. Pintu kamar Jen sudah terbuka, tapi dua pengawal itu tidak bergeming dari tempatnya. Sophia sudah masuk duluan ke dalam kamar. Ayo sana masuk kamar kalian. Jen mengusir dengan tangannya. Nona, kami hanya memastikan Nona berdua aman. Salah satu dari mereka bicara walaupun tidak terjadi apapun. Yang penting kami sudah melakukan prosedur yang semestinya. Begitu gumam keduanya dalam hati. Menyelamatkan diri jika evaluasi nanti. Memang akan terjadi apa di Hotel Kasaka? Berteriak akhirnya. Sekretarisan benar-benar mendidik para pengawal dengan baik, terutama kedua orang ini. Untuk itulah mereka yang dipilih dari sekian banyak pengawal yang ada. Kakak, aku janji hanya akan di kamar tidak kemana-mana, jadi kalian juga masuk dan istirahatlah. Memang aku putri kerajaan apa? Baiklah Nona, tapi berjanjilah untuk tidak melakukan sesuatu yang... Iya, aku janji. Memotong pembicaraan. Masuk sama-sama biar adil. Buka pintu kalian. Pintu kamar samping terbuka. Salah satu sudah berdiri di depan pintu. Ayo, masuk sama-sama. Aku hitung ya. Dua pengawal itu mengangguk saja mendengar instruksi Jen. 1, 2, 3. Hanya Jen yang menghitung di depan pintu. Sementara dua pengawal itu masih berdiri di tempatnya, memastikan kalau dua gadis yang masuk tidak keluar lagi. Setelah yakin, akhirnya mereka masuk ke dalam kamar mereka. Sophia sudah ambruk di atas tempat tidur, tasnya udah ada di ujung kasur. Ini karena Kak Jen akhir-akhir ini selalu menempel pada kakak ipar. Kita jadi terdampar di sini. Berbaring menatap langit-langit kamar, sambil menjajakan kaki sedikit kesal. Kenapa aku? Saga memang tidak akan mengajak kita kali. Ini kan bulan madu. Protes mengudara. Jen juga merasa masih mengganggu dalam intensitas wajar. Menurut standarnya. Tapi Pamun dan sekretarisan aja ikut. Sophie membayangkan lautan biru di kepalanya. Menyelam dan bermain dengan ikan-ikan warna-warni. Berjemur di pantai yang hangat.
Aku benar-benar ingin pergi, apalagi pergi ke kampus, sedang benar-benar tidak menyenangkan. Kalau sekretarisan memang separuh hidupnya Kak Saga. Kalau Pak Mun, kenapa dia diajak ya? Eh, aku iri. Kupikir aku bisa ikut bersenang-senang. Kita kan bisa ambil foto banyak-banyak di pantai. Lagi-lagi jangan membayangkan suasana yang sama dengan Sophie. Dia bahkan jauh lebih ekstrim. Dia ingin memakai pakaian putri duyung dan berpose putri lautan di pantai. Sudah aku bilang jangan menempel pada kakak ipar terus. Pokoknya ini gara-gara kakak Jen. Jen merengut, ikut ambruk di atas tempat tidur sambil meraih bantal guling dan memeluknya. Berpikir apa akhir-akhir ini, dia memang kelewatan ya menempel pada kakak iparnya. Tidak, aku biasa aja kok. Gak Saga aja yang pelit kalau berurusan dengan kakak ipar. Lalu kita cuma bisa keluar masuk kamar dan keliling hotel aja. Jen mulai kesal, lebih-lebih memikirkan menu makanan hotel. Baginya masakan koki di rumah masih lebih baik mendekati seleranya. Jen dan Sophie memang jauh lebih tertarik makanan street food, walaupun terkadang mereka sembunyi-sembunyi membelinya. Tahu kan, generasi sekarang, makanan itu yang pertama harus memanjakan mata dulu, baru bisa menyentuh hati dan perut kemudian. Karena keduanya termasuk rutin memposting apa yang mereka makan di sosial media. Jen, baru sadar sekarang, aku saja udah merinding saat Han membacakan aturannya tadi. Sophie bergerak mengambil HP di tasnya. Sepi, chat yang biasanya setiap saat membombardir lenggang, hanya chat beberapa grup kampus dan teman kuliahnya. Yang dinanti tidak mengirimkan pesan. Dia merengut lalu memilih membuka media sosialnya. Kak Jen, memang sejauh apa sih kamu suka sama Kak Raksa? Mengobati galau dengan sok mencari tahu kisah cinta orang lain. Dia menelusuri postingan-postingan receh mengusir galau di hatinya. Jen menoleh pada adiknya yang bertanya, bahkan tidak mengalihkan pandangan dari HP. Dia bergumam sendiri, mengajak hati dan pikirannya untuk membuat jawaban yang bisa membuat adiknya iri. Dilebih-lebihkan dari segala sudut. Krik-krik. Bahkan sampai beberapa lama, dia bingung untuk mulai membuat kalimat. Sudah, tidak usah menjawab. Aku udah tahu jawabannya. Bosan menunggu yang tidak pasti. Apa? Aku saja belum selesai berpikir bagaimana kau bisa menyimpulkan jawabanku. Tidak terima, karena sepertinya alasannya itu sudah ada di ujung kepala. Tapi susah sekali kalau disusun dalam satu kalimat. Sudah Kak, aku sudah tahu. Dari dulu kamu kan selalu begitu kalau lagi jatuh cinta. Beralih sebentar dari HP, lalu tertawa melihat wajah Jen kesal. Apa? Ya gitu, otaknya agak kosong kalau lihat orang baik sedikit aja. Tertawa jauh lebih keras. Kurang ajar kamu. Jen memukul adiknya dengan guling yang dipeluknya. Begitulah Jen. Dia memang udah tersentuh dengan kebaikan, mudah tersentuh dengan kebaikan orang lain. Apalagi orang-orang yang tidak mengenal siapa dirinya, siapa keluarganya. Orang-orang yang hanya mengenalnya sebagai Janika, hingga terkadang memang dia sangat mudah dimanfaatkan. Sampai dia sendiri tidak merasa kalau dia sedang dimanfaatkan oleh orang. Dia tidak pernah mengatakan siapa keluarganya, karena memang Saga pun tidak memperkenalkan adik-adiknya ke publik. Namun orang bisa melihat dari penampilan Jen, mobil yang dia bawa, bahwa dia punya segalanya untuk layak dijadikan teman. Aku lapar, cari makanan di luar yuk. Saat mendengar perutnya yang mulai berbunyi. Tuh kan, kosong lagi isi kepalanya. Sekretarisan bilang, lewat jam 6 jangan keluar dari hotel. Lupa. Keduanya mengumpet dalam hati lagi, menyebut satu nama. Tunggu, Mas Aga pasti sedang asik dengan kakak ipar. Dia tidak mungkin mengecek keberadaan kita kan? Lagian ini juga belum malam. Aku ingin makan nasi goreng XX. Lagi-lagi keduanya membayangkan sepiring nasi goreng pedas
yang asapnya masih mengepul, dengan taburan bawang goreng garing dan daging kambing di atasnya. Walaupun harus dibeli dengan melewati antrian sepanjang, tapi mereka kan rela menempuhnya. Ayo, kabur sebentar. Jen bangun dari duduk, merapikan rambut dan bajunya. Itu mau naik apa? Sebab Yoda ingin menyerah aja. Pulang dari kampung dan kantor saja mereka Pulang dari kampus dan kantor saja mereka dijemput tadi. Telepon pacarmu, minta jemput di seberang hotel. Kita keluar dari diam-diam. Jen mengernyit saat Sophie malah meraih bantal, lalu memukulinya berulang, melemparkan bantal dan dia ambil lagi, lalu dibenamkan wajahnya di sana. Dia memang tidak terisak, tapi adegan itu cukup dramatis membuat Jen khawatir. Hei, kenapa? Aku menyebut siapa tadi? Pacar? Hei, kenapa? Jangan bilang kamu putus juga. Kenapa? Menggoyangkan kaki Sophie. Putus sama Haze? Sekarang udah diguncang tubuh adiknya keras karena tidak menjawab pertanyaannya. Hei, kenapa? Dia selingkuh? Entahlah, kalau pertengkaran antar hubungan kadang selalu dipicu oleh pihak ketiga. Hingga yang terpikirkan hanya tema perselingkuhan. Aku bahkan ingin jadi pihak ketiga hubungan seseorang. Tidak. Masih membenamkan wajah. Lalu kenapa kamu disakiti? Sophie menggeleng, masih di posisi semula. Benar juga, tidak mungkin ya. Dia bahkan tergila-gila padamu. Udah sampai level begitu? Wajah Haja terbayang di kepala Jen. Laki-laki perawakan sedang, tingginya di bawah Jen, tapi masih sama dengan Sophie. Mereka terlihat sangat manis berdua, sama-sama polos. Hanya dibayangkannya saja sepertinya jahat sekali kalau menuduh wajah polos itu selingkuh.